sebagai tempat tinggal makhluk hidup tersusun atas beberapa lapisan. Bentuk permukaan bumi berbeda-beda, mulai dari daratan, lautan, pegunungan, perbukitan, danau, lembah, dan sebagainya. Bumi merupakan salah satu planet dari gugusan tata surya di alam semesta ini. Tidak diam seperti apa yang kita ketahui. Selama ini, bumi melakukan peredaran mengelilingi porosnya yang biasa kita sebut sebagai rotasi, dan juga bergerak mengelilingi matahari yang biasa kita sebut sebagai revolusi. Hal inilah yang menyebabkan adanya peristiwa pergantian siang dan malam, peristiwa adanya pasang surut air laut. Oleh karena itu, proses terbentuknya bumi tidak terlepas dari proses pembentukan tata surya kita. Untuk menjelaskan bagaimana proses terjadinya tata surya, saya akan memulai menjelaskan 5 teori pembentukan tata surya. Dimulai dari teori pertama, yaitu teori awan debu. Teori yang kedua adalah teori bintang kembar. Teori yang ketiga adalah teori nebula atau teori kabut. 4 adalah teori pasang surut, dan teori yang terakhir, yang kelima, adalah teori planetesimal. Baiklah, saya akan menjelaskan teori yang pertama. Teori yang pertama adalah teori awan debu. Teori awan debu atau biasa disebut dengan the dust cloud theory pada awalnya dicetus oleh Carl Friedrich von Weizsäcker, yang kemudian teori ini disempurnakan oleh Gerald Peter Kuiper. Pada dasarnya, mereka mengatakan bahwa tata surya terbentuk dari gumpalan awan dan debu dengan jumlah yang sangat banyak yang berputar menyerupai cakram lalu berubah bentuk menjadi planet dan matahari. Pada teori awan dan debu ini, proses yang terjadi adalah pemampatan atau penggumpalan. Pada proses pemampatan ini, partikel debu tertarik ke bagian pusat awan, membentuk bola, dan lama-kelamaan menjadi sebuah cakram. Nah, partikel yang berada di tengah cakram saling menekan, lalu menimbulkan panas, kemudian menjadi bagian yang sangat pijar. Bagian tengah kemudian menjadilah matahari. Sementara bagian luarnya berputar dengan sangat cepat, lalu sampai pada titik di mana mereka terpental dan terpecah menjadi gumpalan yang lebih kecil. Bagian inilah yang pada akhirnya menjadi gugusan-gugusan planet dan penyusun tata surya selain matahari. Baik, selanjutnya teori yang kedua adalah teori bintang kembar. Teori ini mungkin cukup unik dan berbeda dari teori sebelumnya. Teori ini dikemukakan oleh Raymond Arthur Lilleton, seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris pada tahun 1956. Menurutnya, sebelum galaksi terbentuk, terdapat 2 bintang raksasa di luar angkasa. Ya, sehingga disebut sebagai bintang kembar. Nah, salah satu dari bintang ini meledak dan hancur membentuk serpihan berupa batuan, gas, debu, dan berbagai material lainnya. Kemudian, pecahan dari bintang yang meledak tersebut mengambang-ambang di angkasa dan perlahan-lahan mengorbit ke bintang yang masih utuh. Pecahan-pecahan dari bintang yang meledak itu lama-kelamaan menjadilah gugusan planet beserta penyusun sistem tata surya lainnya, seperti bintang yang masih utuh atau yang tidak meledak kemudian menjadilah inti dari tata surya, yaitu matahari. Baik, teori yang ketiga adalah teori kabut atau teori nebula. Teori ini dikembangkan oleh Immanuel Kant pada karyanya di tahun 1755 yang berjudul The Universal Natural History and Theories of the Heavens. Dia mencetuskan teori yang menjelaskan tentang asal-muasal tata surya. Ia berpendapat bahwa awal mula pembentukan tata surya adalah kabut dan gas yang ada di angkasa yang berputar lambat dan membentuk cakram yang datar dengan beberapa inti massa. Nah, inti massa yang berada di tengah memiliki suhu tinggi dan berpijar lalu membentuk gugusan
planet matahari sebagai intinya dan di pinggirnya mengalami proses pendinginan dan perlahan-lahan berubah menjadi planet yang mengorbit pada matahari. Tentu, pada zaman itu tidak hanya Immanuel Kant yang berpikir tentang bagaimana proses terbentuknya tata surya. Ada juga seorang astronom asal Prancis bernama Pierre-Simon de Laplace yang menggambarkan tentang asal-muasal terbentuknya tata surya. Dalam bukunya yang berjudul Exposition of Our System, Laplace memberikan pernyataan soal proses terbentuknya tata surya. Berbeda dengan Immanuel Kant yang berpikir kalau tata surya berasal dari kabut yang berputar lambat, Laplace berpendapat bahwa tata surya kita berasal dari kabut gas yang berputar cepat dan mempunyai suhu yang sangat tinggi. Kecepatan putaran kabut gas ini akhirnya melemparkan berbagai materi-materi bola gas ke sekelilingnya. Lama-kelamaan, bola-bola padat ini berubah menjadi planet-planet dan sumber utama bola panas itu menjadi pusat peredaran planet yang kita kenal dengan matahari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teori yang keempat, yaitu teori pasang surut. Teori pasang surut ini pertama kali dikemukakan oleh James dan Jeffreys. Sama halnya dengan teori planetesimal, pada teori ini matahari dianggap sebagai bintang yang memang sudah ada, hanya saja belum diputuskan kalau namanya adalah matahari. Lalu, lewatlah satu bintang besar yang mengorbit dekat dengan matahari. Nah, kalau dalam teori planetesimal, gravitasi bintang besar ini membuat material-material matahari tertarik, sedangkan dalam teori pasang surut, gravitasi bintang besar yang lewat ini menarik gelombang pasang gas-gas panas dari matahari. Gelombang gas-gas dari matahari yang tertarik ini kemudian membentuk filamen yang pada akhirnya menjadi cikal bakal planet dan penyusun sistem tata surya lainnya. Baik, saya akan menjelaskan teori yang terakhir, yaitu teori planetesimal. Teori ini dikemukakan oleh Thomas Chamberlain dan Forrest Moulton pada tahun 1905. Pada teori ini, Moulton dan Chamberlain berpendapat bahwa pada mulanya matahari merupakan bintang yang memang sudah ada sebelum penyusun sistem tata surya lainnya terbentuk. Tapi pada saat itu belum diputuskan kalau namanya adalah matahari. Lalu pada suatu waktu ada bintang lain berukuran besar seperti matahari yang lewat dan mengorbit dekat sekali dengan matahari. Nah, berhubung si bintang yang besar ini punya gaya gravitasi, akibatnya ada material matahari yang tertarik keluar. Material yang tidak terseret jauh berhasil kembali masuk dan bergabung dengan matahari. Tetapi material yang terseret jauh akhirnya hanya mengambang di angkasa. Kemudian material-material yang mengambang inilah lama-kelamaan menggumpal, menyatu dan mengeras sehingga menjadi berbagai planet dan penyusun sistem tata surya lainnya. Oke, jadi itu tadi adalah penjelasan tentang 5 teori pembentukan planet bumi. Jadi untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Semoga apa yang saya sampaikan membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk perhatiannya dan selamat sore.